23. Dari mana nih? Berarti di sana beda jam Wita berarti ya, waktu Indonesia Tengah nih kayaknya. Udah jam 20.32. Oke. Ya, Pak nggak kerasa Budianto. sudah 120 orang yang hadir. Boleh Oh, luar dilanjutkan. biasa. Oke, saya habisin dulu ya teman-teman ya ini ya. Oke, Pekanbaru, Fatima, Surabaya hadir. Siap hadir Pak Kaharudin dari Kota Palu. Luar biasa nih, banyak nih. Dari Kota Palu, Nasum Lumajang. Oke, Nasum ya. Semangat dari Kota Lumajang. Hamjani, Pak Hamjani dari Landak. Oke, hadir dari siapa ya? Bandung. Wah, ini luar biasa nih. Pare Jatim hadir, BSD Serpong, wah Jabodetabek. Oke. Kita dari Kota Gresik, Pak Tova ya, Abido Joyo. Sambil kita menunggu ya 2 menit lagi ya teman-teman ya untuk dibuka untuk materi malam ini ya teman-teman ya kita sapa dulu untuk teman-teman yang lain. Bu Dewi Surabaya hadir siap. Oke, Surabaya banyak ini di sana. Oke, dari Coach Olive, Jombang ya, Jawa Timur hadir, dari Makassar juga ya, Jalmi Dadi Arang. Oke, Bangka Belitung, wah bilioner, wah luar biasa calon bilioner. Oke, dari Taiwan juga, wah luar biasa. Tadi ada juga nih juga Pak Andilo ya. Oke, oh Andilo yang itu ya pemain sinetron, tahu mana? Oh iya. Oke, Bu Pipit tuh, W Malang hadir siap dari Tasik juga ya. Oke, hadir. Madiun, Jawa Timur hadir siap, 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 siap. Jawa Timur banyak nih. Arjuna mencari cinta, aduh, mencari cuan ya. Di sini kita mencari cuan, oke? Luar biasa, lanjut. Iya, Temanggung luar biasa, hadir, luar biasa. hadir. Wah, luar biasa, pokoknya ini di, Sudah mulai iya, hampir penuh, 150 orang. wes, ini luar biasa. Bro, lu ini kuotanya cukup ya? Takutnya sampai Cukup, 1.000 orang cukup, nih pasti masuk aman nih. aja. Kita dari Pokoknya tenang NSGP, aja, kita sudah ya, siapkan ya. Heeh. kita dari NSGP selalu sudah siapkan. Nah, Oke, betul teman-teman, thank sekali. you. Terima Oke. kasih Bro Robert sudah disapa semuanya. Suaranya kecil, bentar. Sudah dengar, Bro Robert? Wah, luar biasa, menggema ini Luar kayak biasa, kayak siap, di siap, siap. apa, live di stadion. Aman, aman, aman. Oke, terima kasih Aman, teman-teman aman, aman, atas aman. kehadirannya semuanya ya dari Sabang sampai Merauke dari kota besar. Ada yang juga beneran dari Merauke, kemudian ada juga dari kota-kota kecil yang mungkin kita nggak tahu. Saya nggak bisa sapa semuanya, tetapi terima kasih atas waktunya berkenan hadir di sini. Terima kasih Bro Robert. Perkenalkan, ini adalah konsultan tambahan kita dengan bertambahnya komunitas NSGP. Jadi untuk NSGP dari developer memberikan fasilitas tambahan. Kita menambah konsultan untuk Indonesia. Rencana dua, tambah dua lagi. Jadi sebelumnya bertiga, ada saya, kemudian ada Dave, dan juga ada Edo, kemudian baru tambah Bro Robert yang luar biasa, dan dia sudah menyapa teman-teman sekalian. Kemudian juga nanti dari Singapura dan juga dari Cina akan menambah. Jadi kita di sini bukannya berkurang, bukannya stuck, bukannya berhenti, tetapi di NSGP kita lihat dari developer semakin bertumbuh, dari developer pun semakin bertumbuh, personel pun semakin diperbanyak. Tentu juga dengan ekosistem tambahan. Oke, terima kasih atas semuanya. Saya mungkin nggak bisa nyapa satu-satu. Jadi kita akan mulai untuk Zoom kali ini. Kita akan membahas tentang NSGP dan juga tentang eh, ekosistem baru yang bernama DCF ya. Jadi di sini akan kita hadirkan sebentar. Saya izin untuk mulai presentasi dan saya izin untuk sharing berbagi file. Nah, di sini NSGP, New Society. Jadi New Society ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada yang ikuti dari awal atau baru, sebenarnya ini dimulai dari fase pertama yaitu game Nature Secret.
dan dia memiliki kantor pusat di TRX Center. Jadi dari awal, dari setahun lalu sampai sekarang, kantor pusatnya itu tidak pernah berkurang, jadi tidak pernah dikecilkan gedungnya, ruangannya. Ini di TRX di gedung yang sangat strategis tempatnya, gedung tertinggi kedua di Malaysia, jadi bukan tempat lokasi ruko yang terpencil atau yang abal-abal atau yang susah dicari. Dan kabar baiknya sudah 4.000 orang setelah melakukan kunjungan ke kantor pusat. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah 1 meter persegi pun dikurangi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu apakah developernya bonafit atau enggak, nah dari dulu sampai sekarang 1 meter persegi pun tidak pernah dikurangin, dan ini untuk tempat yang strategis ini luar biasa ya untuk biaya untuk berkantor di sini. Kalau teman-teman tahu di Jakarta mungkin sekelas SCBD atau misalnya di Sudirman. Kemudian ini visi dan misi untuk NSGP. Ini adalah untuk menciptakan dunia yang berkembang. Jadi menjembatani antara Web 2, bisnis konvensional, dan juga ke dalam industri Web 3. Nah, di sini untuk NSGP, jadi NSGP adalah fase kedua, adalah ekosistem kedua, di mana telah mencapai 58.800 holder lebih sampai saat ini. Dan ini luar biasa perkembangan holdernya, nggak cuma di Indonesia, tapi pun saat ini pun untuk live Zoom ada yang dari Abu Dhabi, kemudian ada juga yang dari Taiwan dan beberapa negara lain. Jadi nggak cuma di Indonesia. Kemudian untuk token di NSGP adalah token NSG, di mana token NSG adalah token induk yang kita tahu yang dilakukan penjualan secara pre-sale dimulai pada 18 Februari dan saat ini, dan rencananya di akhir tahun di Desember atau Januari akan mulai listing di exchanger. Jadi NSGP adalah kolaborasi open source yang akan membuat kita bertahan, dan dari NSGP ini menggerakkan semua komunitas dengan adanya seperti fitur, utilitas fitur DAO, di mana komunitas bisa melakukan proposal dan juga bisa melakukan voting kalau misalnya ada yang ingin disampaikan itu bisa. Kemudian fun dan terinspirasi dari koin meme yang ikonik seperti Doge, Shiba, PP, dan lain-lainnya. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya teman-teman sudah terjun di industri blockchain atau di dunia kripto, teman-teman mungkin bisa lihat seperti Dogecoin, itu koin Doge kalau bahasa Indonesianya Dogecoin. Nah, itu dimulai dari 2013, harganya hampir nggak ada harganya. Tetapi kalau misalnya teman-teman beli dan hold, mungkin dulu teman-teman cuma tahu harganya Rp1, Rp2, Rp3. Tetapi kurang lebih 2 tahun lalu bisa mencapai sampai Rp15.000. Kemudian sekarang di angka kisaran Rp8.000, Rp7.000. Nah, ini kenaikannya luar biasa sampai 2.200 kali lipat. Kemudian Shiba Inu juga baru, ini kenaikannya juga luar biasa. Kemudian PP Coin, dan juga kita dari Coin NSG berharap Coin NSG ini bisa menjadi the next Doge atau the next Shiba Inu dan the next Pepcoin. Nah, di sini untuk NSGP kita tahu bahwa ada bridging dari Web 2 ke Web 3, yaitu dengan adanya fitur-fitur seperti fitur NSGP Bridge. Jadi ini ekosistem yang ada, plus ada tambahan yaitu ekosistem DCF. Jadi ini ekosistem subsidiari, ada Nextstop, ada Kinerja Pay, kemudian ada mitra strategis yang bekerja sama seperti Ames, Book, dan Marvel Capital. Di sini untuk jembatan antara Web 2 dan Web 3. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki bisnis konvensional seperti rumah makan, kemudian dan lain-lainnya, itu bisa placement ads, memasang iklan dengan menggunakan NSG untuk biaya, dan kemudian apa keunggulannya? Nah, teman-teman akan mendapatkan traction dan bisa convert call to action untuk menambah omset dari bisnis konvensional teman-teman dengan ditinjau oleh dan dilihat oleh puluhan ribu anggota dari NSGP ini. Kemudian ini adalah subsidiari anak perusahaan NSGP yaitu Nextstop. Nextstop ini adalah perusahaan untuk tour dan travel yang memberikan fasilitas akomodasi di berbagai acara NSGP dan berikutnya mungkin juga di acara DCF ya. Jadi sampai ke Cina kemudian dan lain-lainnya.
Kemudian KeyPay. KeyPay ini juga subsidiary, di mana KeyPay adalah kinerja Pay. Kalau di Indonesia ini seperti e-money, seperti GoPay, OVO, kemudian seperti Dana, dan telah memiliki izin PSE dan beberapa izin lisensi di Indonesia. Kemudian ini adalah sosial media resmi dari NSGP. Silakan teman-teman bisa ikuti Telegram, Instagram, YouTube, Twitter, dan WhatsApp channel. Karena di sini informasi yang kita sampaikan biasanya kita sebarkan melalui WhatsApp channel. Kemudian di Twitter itu ada Twitter dari NSGP, kemudian ada juga Twitter dari Happy Bara. Happy Bara adalah IP atau intellectual property dari NSGP. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman bertanya, ini sebenarnya saat ini ada BNSG, WPNSG, dan juga yang paling baru ada WNSG, kemudian ada NSG, dan ada LG. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ada yang bingung, kok ada tambahan ini itu. Nah, ini mungkin saya akan memberikan penjelasan lebih rinci tentang update yang ada di dalam platform NSGB. Jadi sebenarnya sebuah proyek kripto yang baik adalah proyek kripto yang selalu berkembang ya, bukan diam, bukan tidak ada tambahan fitur atau seperti apa. Bahkan kalau misalnya kita tahu seperti BTC pun, Bitcoin atau induk dari kripto yang awal, itu pun juga memiliki perkembangan ekosistemnya. Di mana kalau misalnya teman-teman dulu tahu BTC sempat fork, ada seperti BCH, kemudian ada seperti Bitcoin Diamond, kemudian BTC pun ada berkembang dari misalnya dulu cuma tahunya native coin BTC, kemudian ternyata bisa membuat token dengan jaringan BTC atau layer satunya BTC. Ada beberapa macam proyek-proyek kripto menggunakan jaringan BTC, kemudian ada Bitcoin Lite, kemudian juga ada juga seperti macam-macam. Ada juga NFT di dalam jaringan BTC. Dulu itu orang nggak bisa ngapain BTC. Kenapa? Karena untuk BTC developer atau itu memakai anonim Satoshi Nakamoto. Jadi nggak ada yang tahu. Dia hanya berikan white papernya dan lain-lainnya. Nah, di sini kita lihat BTC aja berkembang dan semakin berkembang. Nah, sama halnya dengan NSG. Jadi ini sama halnya dengan NSGP. Jadi ini adalah hal yang wajar, justru hal yang sehat untuk NSGP. Apalagi dari developer menjelang listing, dan kabar baiknya ada dua kode dari developer, yaitu sudah ada dua exchanger yang telah merestui atau memberikan lampu hijau untuk NSG, token NSG ini untuk listing di exchanger mereka, yaitu exchanger tier kedua dan tier ke-1. Nah, di sini kembali kita lihat, teman-teman mungkin tahu ada BNSG, kemudian WBNSG, kemudian NSG, dan LG. Jadi BNSG itu adalah bahan bakar, 50% bahan bakar untuk kita mendapatkan 3 kali BNSG. Jadi teman-teman kalau misalnya mau minting mendapatkan NSG itu saat ini teman-teman memerlukan 50% BNSG dan 50% WBNSG. Nah, BNSG dan WBNSG didapatnya dari mana? Ini didapat dari NSG yang bisa di-swap kembali ke BNSG, tetapi kalau swap NSG ke BNSG itu memerlukan LG. Nah, kalau misalnya swap NSG ke WBNSG tidak memerlukan LG. LG adalah liquidity gas dan bisa dibeli melalui tambahan USDT. Jadi ini untuk distribusi tokennya atau tokenomics, di mana 75% dari NSG itu didapat melalui hadiah minting. Nanti untuk pertanyaan kita akan bantu ya. Jadi ini untuk skema terbaru saat ini ada kita perlu 50% BNSG, 50% WBNSG untuk di burn mendapatkan rasio 3 kali NSG. Kemudian NSG ini bisa dikembalikan untuk menjadi BNSG tetapi memerlukan LG. Dan LG-nya ini naik turun, kemudian untuk NSG juga bisa dikembalikan, di-swap kembali menjadi WBNSG dengan tanpa ada LG dan tanpa ada price impact. Kemudian untuk distribusi token itu
dimulai saat ini mulai 0,6% per hari, 0,6% per hari, dan distribusi token ini kalau misalnya teman-teman klik booster harian, maka akan bertambah 0,01% per hari sampai maksimal 1,05%. Tetapi kalau misalnya teman-teman lupa klik booster, nah itu tetap jadi kalau misalnya hari ini udah 0,7, kemudian lupa klik booster, boosternya sampai baterainya 0%. Nah itu besoknya nggak tambah jadi 0,71, tetapi tetap di 0,7%. Kemudian apa sih utilitas NSG? Jadi utilitas NSG sebelum NSG ini listing sudah bisa dipakai untuk DAO, kemudian untuk B2B2C yaitu seperti untuk NSGP Bridge, kemudian berpartisipasi pendanaan awal. Nah ini yang baru saja muncul nanti ada hubungannya dengan DCF atau the cash flow, di mana untuk partisipasi pendanaan awal, di mana kita masih membuka untuk node atau pendanaan awal dari the cash flow. Nah, ini kurang lebih kalau skema sistem produksi NSG. Jadi saat ini NSG murni dari lebih ke arah P2P, P2P. Dan ini juga untuk pengembangan komunitas di NSG. Jadi masih tetap kalau misalnya teman-teman melakukan pengembangan komunitas, akan ada rilis akselerasi langsung yaitu 10%. Jadi kalau misalnya Bro Robert mengajak saya, kemudian saya melakukan minting Forge NSG, minting Forge WBNSG dan BNSG menjadi NSG. Nah, Bro Robert akan mendapatkan bonus 10% berupa NSG, jadi bukan berupa stablecoin. Kemudian akselerasi grup di mana mengejar N1 sampai N6, di mana akan mendapatkan tambahan percepatan rilis dari 10%, 20% sampai 60%. Kemudian juga ada global pool. Global pool itu dimulai dari N2. N2 adalah 30% dibagi semua jumlah N2. Kemudian N3 adalah 25% dibagi semua jumlah N3. N4 adalah 20% dibagi semua jumlah N4. N5 adalah 15% dibagi semua jumlah N5. Dan N6 adalah 10% dibagi semua jumlah N6. Nah, global pool dari mana? Dari semua bonus 1, 2, 3, 20% itu dimasukkan ke dalam global pool. 70% itu ke masing-masing yang berhak. Jadi misalnya Bro Robert tadi mengajak saya, mengundang saya. Nah, dari bonus-bonus itu hanya 70% yang masuk ke dalam dompet Bro Robert. Kemudian 20% ditaruh ke dalam pool global, di mana pool global ini akan dikembalikan lagi sesuai dengan ranking peringkat N2 sampai N6. Kemudian 10% masuk ke dalam pool asuransi. Ini kriteria kalau misalnya untuk pengembangan dari akselerasi rilis token ya. Syarat-syarat apa sih kalau tadi kan ada N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Apa sih syarat-syaratnya? Nah, syarat N1 di NSG atau di NSGB adalah cukup mudah, memiliki 2 anggota N0. N0 syaratnya cukup melakukan minting atau forge minimal 100 BNSG dan untuk menjadi N1 memiliki performa grup 100.000 BNSG, di mana 20% untuk kaki kecil ya, untuk grup kecilnya. Kemudian untuk N2 baru minimal melakukan minting pribadi 10.000 BNSG dan kemudian memiliki 2 N1. Maka akan mendapatkan tambahan akselerasi grup 20%. Kemudian N3 memiliki 2 N2 dengan performa grup 1,5 juta dan memiliki forge pribadi 30.000 BNSG sampai N6 wajib melakukan forge pribadi 500.000 plus 1 NFT Happy Bara plus memiliki 2 anggota N5 dengan performa grup di angka 50 juta dan memiliki bonus-bonus yaitu bonus tambahan percepatan NSG mulai dari 60%, kemudian matching akselerasi 10% dan global pool 10% dibagi jumlah N6. Dan saat ini mungkin sudah ada sekitar 5 N6 ya di Indonesia dan juga di negara lain. Nah, kemudian ada tambahan kalau misalnya teman-teman bingung, sekarang kan ada
WNSG dan juga ada NSG. NSG-nya sekarang diapakan? Nah, ini mungkin saya sedikit share di dalam kolom chat to everyone. Jadi, per November saat ini, per awal November 2025, kalau misalnya teman-teman memiliki NSG, itu ada 6 pilihan. Jadi di sini luar biasanya, ada 6 opsi. Yang pertama, hold, tunggu listing di exchanger. Ini sebentar lagi, nggak lama lagi, mungkin Desember atau Januari, kabarnya sudah ada 2 exchanger yang ACC atau menerima NSG, jadi tinggal mengatur waktu dari developer dan juga dari exchanger, karena ketika sudah di ACC itu nggak langsung listing, ya tinggal menunggu waktu untuk mengatur dari marketing dan persiapan dan lain-lainnya. Itu pertama. Dimana kalau kita misalnya kita sudah di exchanger, nah itu teman-teman bisa menjual atau men-swap menjadi USDT. Nah, kemudian yang kedua, kenapa untuk swap ke USDT di liquidity pool pribadi saat ini dihilangkan? Nah, ini kembali karena sebentar lagi mau listing. Kalau misalnya dibuka, nanti takut kalau misalnya listing kemudian harganya hancur. Nah, teman-teman ini pada komplain, wah ini NSGP kok seperti project lain, begitu listing harganya tidak. Nah, dari developer seperti yang diinfokan berulang-ulang, dari developer berusaha memberikan yang terbaik, tidak mau setelah listing itu harganya kena dam atau bagaimana. Jadi untuk pilihan untuk ini ya, untuk melakukan swap itu ada opsi swap ke BNSG dengan rasio 1:1, dan di sini ada slippage fee dan perlu LG. Dan nanti untuk BNSG ini bisa untuk P2P, jadi kalau misalnya untuk pengembangan komunitas, dan juga untuk 50% bahan bakar Forge untuk mendapatkan 3 kali NSG. Jadi pilihan kedua itu bisa swap ke BNSG. Kalau misalnya teman-teman nggak mau hold, teman-teman bisa swap ke BNSG. Nah, BNSG ini bisa dilakukan penjualan P2P ke pengembangan komunitas atau ke atasnya, atau untuk bahan bakar forge ulang, karena untuk seperti maintain peringkat N2 kemudian N3 itu teman-teman kalau misalnya sudah selesai 3X itu tetap perlu untuk melakukan ini ulang ya, untuk melakukan forge ulang seperti itu. Jadi di sana kemudian pilihan ketiga adalah swap ke WBNSG. Nah, swap ke WBNSG atau wrap BNSG ini rasionya 1:1, tidak ada slippage, tidak perlu LP, dan WBNSG ini bisa untuk P2P juga. Jadi bisa juga untuk P2P untuk pengembangan komunitas dan juga 50% bahan bakar. Untuk melakukan forge mendapatkan 3 kali NSG. Kemudian pilihan yang keempat adalah wrap ke WNSG. Nah, ini yang baru. Wrap ke WNSG rasio 1:1, dan untuk periode wrapping adalah 15 hari. Jadi nggak langsung berubah ke WNSG, tapi memerlukan cooling down masa 15 hari. Dan syarat untuk wrap ini wajib masih memiliki forge yang aktif. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki forge yang aktif, itu teman-teman nggak bisa wrap ke ini ya, ke WNSG, dan juga nggak bisa transfer ke DCF. Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya WNSG buat apa? Nah, WNSG ini untuk ekosistem kedua, di mana ini bahan bakar untuk farming ke ekosistem kedua, yaitu DCF. Jadi di sini kita luar biasanya memiliki 2 platform tambahan, 2 platform. Tetap NSGP tetap berjalan, untuk bonus-bonus tetap masuk berupa NSG, dan sebentar lagi juga mau listing NSG-nya. Itu yang itu. Kemudian untuk platform kedua adalah DCF, DCF.tech. Nah, kemudian opsi kelima adalah biaya iklan NSGP Bridge. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman memiliki seperti bisnis konvensional, itu bisa dipakai untuk iklan di NSGP Bridge. Kemudian yang keenam untuk stake untuk DAO. Nah, itu adalah opsi pilihan saat ini. Kenapa kalau misalnya teman-teman kok misalnya
Jadi dari awal di sini udah sering banget dari Dave jelaskan, dari Edo jelaskan bahwa konsep NSGP ini adalah konsep token presale, dan sebenarnya di konsep token presale itu kita membeli token baru atau token yang mau listing, yaitu token NSG atau misalnya token apapun. Jadi jadi kalau untuk promosi, kalau yang kemarin promosi 3X, kemudian seperti istilah withdraw atau apa. Jadi sebenarnya sih di sini itu kemarin itu adalah untuk ini ya, untuk promosi aja, dan promosinya sudah berakhir, dan sebenarnya kita tetap kembali ke konsep untuk membeli token di saat presale, yaitu kita membeli membeli token baru yang diberikan adalah token presale, dan kita menunggu sebentar lagi token itu mau listing. Jadi kalau misalnya sebenarnya teman-teman ada yang bertanya kok nggak bisa WD atau apa, karena sebenarnya dari awal developer sudah mengatakan, dan juga kita dari semua konsultan, baik konsultan Indonesia maupun dari bahasa Mandarin maupun yang di Filipina berbahasa Inggris, yang kita lakukan adalah skema token presale. Skema token presale itu malah di luaran itu malah lebih parah ya. Kita beli token baru, kita nggak bisa WD atau nggak bisa swap ke USDT sama sekali. Nunggu sampai tokennya itu minimal listing atau vesting dulu, kemudian listing di mana baru bisa swap jual ke USDT atau apa. Jadi sebenarnya kalau kemarin promosi itu dan sudah lebih dari 9 bulan bisa di swap ke USDT, itu sudah hal yang luar biasa dari project NSGP ini. Dan ini adalah hal yang wajar dalam skema token presale, di mana kita disuruh hold sebentar aja, nggak usah terlalu lama, dan juga kita diberi opsi pilihan-pilihan. Jadi sebentar aja hold mungkin sekitar 1-2 bulan, sebentar lagi kita akan listing, dan sudah 2 exchanger yang sudah deal untuk ini ya, untuk menerima NSG. Jadi yang kedua adalah untuk bisa untuk kita wrap ke WNSG. Nah, WNSG ini untuk presale DCF. Jadi beruntung banget buat teman-teman kalau misalnya mengikuti Zoom kali ini dan sudah mengetahui NSGP, saat ini membuka untuk ekosistem kedua. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk ekosistem kedua, atau saya coba balas dari beberapa pertanyaan dulu sebelum lanjut ke ekosistem kedua. Nah, di sini saya akan mulai lihat program baru belum paham. Nah, sebentar lagi saya akan jelaskan untuk Yoku. Kemudian dari Samsu Sulbar, apakah setelah listing mekanisme akselerasi itu infonya sih masih tetap berlanjut. Jadi karena untuk listing itu untuk pindahkan transfer ke exchange, jadi itu juga nggak langsung, karena kalau misalnya semua full bisa dipindahkan, ditransfer, nah itu juga bahaya karena orang-orang pasti rebutan ngedam. Kemudian dari Ibrahim, minting ini walaupun udah listing tokennya apa masih bisa. Dari info dari developer rencananya masih bisa. Kemudian dari Yoku, klaim berapa lagi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya klaim itu sebenarnya kalau misalnya sudah memiliki NSG tetap seperti biasanya. Kalau misalnya teman-teman klaim, itu dia akan kembali ke 0,6%. Dan kalau misalnya, ingat jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan NSG, ketika klaim NSG, jangan di-swap ke WBNSG, jangan di-swap ke BNSG, karena nanti yang listing itu NSG. Jadi kalau teman-teman sudah punya NSG, udah klaim NSG atau apa, itu kalau misalnya tidak mau melakukan forge ulang, tolong jangan swap ke WBNSG, jangan swap ke BNSG. Karena BNSG sama WBNSG itu tidak akan listing. Yang listing adalah NSG. Jadi ya jangan diotak-atik, kecuali kalau misalnya teman-teman ingin masuk di ekosistem baru yaitu DCF. Nah, itu teman-teman bisa melakukan wrap menjadi WNSG. Nah, kalau untuk DCF dari SUT ini bentar lagi saya akan jelaskan. Nah, kalau dari Mandiri Ponsel,
itu sebelum 300%. Jadi ini mungkin kembali ke edukasi dari leadernya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah menjual token presale. Menjual token presale dan yang kita dapatkan 300% adalah 3 kali token baru yaitu NSG. Jadi bukan mendapatkan 3 kali USDT atau mendapatkan 3 kali rupiah. Jadi itu edukasi yang salah kalau misalnya sampai dijelaskan ke pengundangnya kita akan mendapatkan 3 kali NSG atau 3 kali rupiah atau 3 kali USDT. Bukan, yang kita dapatkan adalah 3 kali NSG. Jadi itu yang benar, teman-teman harus wajib perhatikan ya. DCF bisa swap ke USDT. Ini sebentar lagi akan dijelaskan untuk DCF bisa swap ke USDT. Kemudian dari Yoko tadi untuk klaim berapa LG yang dibutuhkan. Kalau untuk klaim NSG itu nggak perlu LG, tetapi untuk swap dari NSG ke BNSG itu memerlukan LG. Itu bisa teman-teman tes dulu di menu swap, di menu aset, menu swap itu bisa ketahuan berapa LG yang dibutuhkan. Itu pertama. Kalau yang untuk swap NSG ke WBNSG tidak perlu LG. Jadi yang perlu LG itu hanya swap ke BNSG. Kemudian untuk swap atau wrap ke WNSG juga tidak memerlukan LG. Kemudian dari Mr. Chuan, apakah bisa menjadi N2 salah satu N1 tidak direct? Untuk N2 ini syaratnya harus punya 2 direct N1. Kalau white paper itu sebenarnya sudah ada, sudah sering kita share di ini ya, di mana? Di channel WhatsApp. Kemudian kalau dari France untuk listing Desember Januari masih jalan. Kemudian untuk dari Patricia untuk nanti kalau setelah listing sama seperti token-token yang lain, setelah listing kan bisa kita perjualbelikan. Kalau sekarang pun sebenarnya bisa diperjualbelikan untuk NSG-nya itu melalui P2P tetap. Dan yang kedua nanti bisa untuk pindahkan ke ini ya, ke DCF. Kemudian dari Chandra, apakah ketika listing juga diterapkan ini masih sama? Dan satu itu percepatan minting ya, jadi percepatan minting untuk DCF bentar lagi. Happy Bara masih jalan. Jadi ini kebanyakan ingin tanya tentang ini ya, tentang DCF, rencana minting lagi. Tapi biaya gas LG, biaya gas LG itu memang untuk kalau misalnya swap ke BNSG. Bro Robert, tolong di mute yang ini, yang lagi ini berisik. Bro Robert, saya lagi baca. Tolong dibantu mute ya yang lagi. Oke, siap. Kemudian untuk biaya ketika listing berapa persen? Nah, Itu termute, Pak. Pembicaranya jangan di-mute. Oke, udah dengar ya? Bentar, saya Yes. kembali ke kolom chat. Sorry. Aman-aman. Setelah pemilihan aplikasi untuk beli token NSG. Jadi untuk saat ini kalau misalnya mau forge NSG, itu teman-teman tetap perlu 50% BNSG dan 50% WBNSG. Dua-duanya bisa didapat dari swap NSG ke WBNSG atau swap NSG ke BNSG. Tapi swap NSG ke BNSG itu perlu LG dan ada slippage, atau misalnya kalau teman-teman nggak punya BNSG atau WBNSG karena belum punya NSG, itu bisa melalui P2P, melalui ke leadernya atau melalui ke atasnya. Kemudian dari Mama Butet, setelah listing token yang dijual dibatasi. Setelah listing token NSG tetap berjalan dan mungkin tetap untuk distribusi semakin lambat ya. Kemudian dari Reno ini sebentar lagi. Oke, jadi kebanyakan teman-teman antusias untuk mendengarkan tentang DCF. Nah, sekarang saya akan mulai tentang DCF. Di sini adalah DCF powered by NSGP Itu dan sudah, Kipe. itu. Becek sini. Nah, sini saja, tolong.
Nah, di sini kita lihat untuk DCF. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini sekarang kita berada di fase note atau pembelian note. Kalau misalnya teman-teman ingat, ini pengalaman saya pribadi pada waktu awal dari fase pertama ke fase kedua, dari mulai game GameFi menuju ke token NSG, dari developer itu menyarankan saya, meyakinkan saya, Look, coba kamu ikut aja untuk node ini, pasti lancar dan pasti dari developer berani meyakinkan saya, ikut aja dan pasti menghasilkan. Dan ternyata apa yang dikatakan dari developer, ini pengalaman pribadi saya sendiri, dari node yang saya masukkan di dalam fase NSGP awal Februari kemarin itu ternyata benar-benar menghasilkan berkali-kali lipat. Jadi kita bisa dilihat yang developer kali ini, developer NSGP atau Bro Bos David, walaupun banyak yang nggak bukan banyak ya, ada beberapa hal yang perlu dirapikan, tetapi dari apa yang dia berikan, apa yang dia yakinkan itu benar-benar benar-benar deliver, benar-benar terjadi dan benar-benar dinyatakan ya, dan benar-benar banyak semua yang di NSGP yang mulai dari awal itu benar-benar happy dan mereka bisa mengubah hidup mereka, termasuk saya sendiri. Nah, ini adalah kesempatan terbaru dari teman-teman karena di sini ada platform ekosistem ketiga yaitu DCF atau The Cash Flow, di mana saat ini mulainya juga sama dari nodes. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki hasil atau teman-teman percaya, nah teman-teman bisa mulai dari nodes karena kita sama-sama start dari awal. Jadi di sini ada polanya NSG, WNSG, dan USDT. Jadi teman-teman wajib memiliki NSG untuk melakukan wrap menjadi WNSG dan perlu 15 hari untuk menjadi WNSG. Kemudian plus perlu USDT. Nah, USDT ini untuk notes saat ini tanggal 1 sampai 15, 50/50, tanggal 16 sampai tanggal 31 November itu 60/40 dan setelah itu per Desember 70/30. Nah, nanti akan dilakukan farming untuk mendapatkan token DCF. Dan rilis harian token DCF ini antara 0,8% sampai dengan 1%. Itu tergantung dari paket juga, tergantung dari paket. Dan nanti untuk token DCF ini bisa swap ke USDT atau swap ke liquidity pool dengan harga awal 0,01. Jadi ini sebenarnya benar-benar kesempatan bagi teman-teman semua yang ketinggalan di NSG di awal-awal atau yang nggak percaya, seperti nggak percaya NSGP di awal-awal karena kan dia ada ekosistem baru. Wah, dari game kemudian ke token baru, ada beberapa yang nggak percaya, tapi ada beberapa yang percaya dan make money dan kemudian hidupnya berubah. Nah, ini adalah kesempatan kedua daripada kita mencari project baru yang mungkin ekosistemnya belum terbentuk, kemudian komunitasnya belum ada, kemudian developernya kita juga nggak tahu. Jangan-jangan nanti, kita udah make money atau misalnya kita ada modal, kemudian kita ditawari project ini, project itu, tapi kita nggak tahu project itu yang punya siapa, atau dari kredibilitas developernya kita nggak tahu, kantornya kita nggak tahu, atau developernya anonim, nggak muncul. Kemudian yang paling penting komunitasnya belum terbentuk, masih ngedevelop, masih ngebangun komunitas. Tiba-tiba setelah itu belum apa-apa, kemudian ya paling cuma mungkin setelah itu kita lihat 2 bulan, 3 bulan harganya hancur atau bagaimana, daripada teman-teman sambil meraba-raba seperti membeli kucing dalam karung. Nah, lebih baik teman-teman mengembangkan ekosistem baru bersama-sama dengan NSGP. Jadi NSGP tetap jalan plus DCF. Daripada teman-teman bingung cari sini cari sana, kenapa nggak kita jalankan dua-duanya, NSGP plus DCF? Karena kenapa? Kita sudah tahu developernya, kantornya dari dulu sampai sekarang 1 meter persegi pun tidak dikurangi. Jadi kalau misalnya kantornya dikurangi 1 meter persegi, nah teman-teman dulu mungkin bisa tanda tanya, wah ini developernya udah kekurangan duit, ya nggak ada duit atau bagaimana kok kantor aja sampai dikurang-kurangin 1 meter persegi. Tapi di sini 1 meter persegi pun tidak ada yang dikurangi. Kemudian tetap promo-promo seperti promo trip tetap ada jalan. Nah, jadi ini kurang lebih untuk Pak Lukman sebentar, boleh tolong jadikan saya host dulu untuk setting security-nya dulu ya Pak Lukman ya. Oke.
Ah, Ini siapa? Lord Chuan ya? iya, terima kasih. Udah. Co-host. Oke, thank you. Oke, kemudian jadi dari sini untuk DCF teman-teman bisa swap ke ini ya, ke liquidity pool. Jadi ini kurang lebih untuk skema dan untuk model peluncuran P2P. Jadi ini untuk skemanya yang teman-teman bisa lakukan mulai saat ini. Dan kemudian ini untuk untuk node fase pertama berlaku mulai tanggal 1 sampai 15 November. Jadi kesempatan hanya 15 hari, tapi teman-teman perlu punya WNSG. Kalau WNSG-nya masih kelamaan untuk cooling down untuk ini, untuk apa? Untuk cooling down untuk wrapping-nya bagaimana? Itu teman-teman bisa ke leadernya yang punya WNSG. Jadi untuk nilai paket kita lihat mulai dari 10 sampai 90 itu istilahnya non DCF node, jadi bukan non DCF node. Kemudian 100 sampai 990 itu DCF node, node member, jadi node member. Untuk super node 1000 sampai 9900 dan di atas 10.000 adalah premium node. Bedanya apa? Bedanya dari beberapa fitur. Kalau dari rilis harian itu kalau untuk yang non DCF node dan DCF node member itu 0,8%, 0,8% sampai 2 kali. Jadi batas penambangan dasarnya, jadi rilis tokennya itu sampai 2 kali saja. Kemudian kalau untuk yang super node sama premium node itu ada percepatan 0,8 sampai 1%. Kemudian di sini untuk percepatan hariannya di sini belum perlu untuk klik booster ya. Jadi belum perlu seperti NSGP saat ini klik booster. Kemudian untuk bonus dinamis, bedanya bonus penambangan dasar dan dinamis ini apa? Dinamis ini adalah untuk teman-teman yang suka melakukan pengembangan komunitas. Jadi di sini untuk paket dari 10 sampai paket non DCF node sampai premium node semua untuk pengembangan penambangan dasar itu maksimal semua di 2 kali, tetapi untuk pengembangan komunitas, kalau yang non DCF node itu nggak dapat pengembangan komunitas, kalau yang node member dapatkan ekstra 2 kali, jadi 2 kali plus 2 kali totalnya 4 kali. Kalau yang untuk super node 2 kali plus 4 kali, jadi untuk pengembangan komunitas sampai 4 kali, kemudian untuk yang premium node itu 8 kali, 2 kali plus 8 kali, jadi sampai 10 kali. Tetapi di sini diharapkan teman-teman mengembangkan komunitas. Karena kenapa? Karena bonus yang teman-teman dapatkan itu luar biasa sampai 8 kali dengan batasan waktu 200 hari ya kurang lebih. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk mengembangkan komunitas, dan di sini adalah sebuah apresiasi atau penghargaan untuk leader-leader yang telah mengembangkan NSGP dengan jeripaya, kemudian sampai ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Nah ini untuk di DCF ini diberikan apresiasi di mana untuk alokasi rilis tambahan itu sampai maksimal 8 kali. Kalau yang untuk super node sampai 4 kali di luar dari tambahan ini ya, di luar dari tambahan yang penambangan dasar. Jadi kalau misalnya di NSG kan cuma 3 kali dan itu kan total gabungan semuanya dari pengembangan komunitas plus dari rilis tokennya pribadi. Tetapi kalau yang di sini yang di CCF ini lebih ke arah apresiasi untuk pengembangan komunitas maksimal sampai 2 kali plus 8 kali yaitu 10 kali lipat. Jadi ini luar biasa kalau misalnya teman-teman rajin mengembangkan komunitas. Kemudian batas hak maksimum. Jadi batas hak maksimum ini jika paket di bawah kita downline tidak melebihi batas ini maka kelebihan akan di-burn. Jadi tetap kalau untuk yang non DCF. Jadi di sini teman-teman minimal disarankan kalau untuk membeli note ini disarankan minimal note member ya yang dari angka 100 sampai 990 USDT atau kalau misalnya mampu bisa mulai dari super note 1000 sampai 9900 atau bisa juga premium note. Jadi batas hak maksimum kalau untuk note member itu 10 kali dari nilai paket sendiri dan super note 10 kali dan untuk premium note member sampai tanpa batas. Kemudian ini juga untuk keuntungan biaya pemrosesan. Jadi nanti untuk yang note ini juga akan ada tambahan
biaya pemrosesan itu mendapatkan ini ya, dibayarkan dalam bentuk WNSG. Jadi hasil-hasil transaksi itu mulai dari note member itu mendapatkan 15%, kemudian dibagi dengan jumlah note member, kemudian untuk super note mendapatkan 35% dan premium note mendapatkan 50% dari semua hasil transaksi. Kemudian rasio pembakaran akan membutuhkan 50% WNSG plus 50% USDT untuk fase pertama, yaitu 1 sampai 15 November. Jadi maksimal 15 November. Kenapa? Karena di 16 November itu akan masuk ke fase kedua. Dan pengali paket ini adalah kelipatan, di mana kalau yang non-node itu kelipatan 10. Jadi 10, 20, 30, 40, sampai 90. Kalau misalnya mau 95 itu nggak bisa, atau 15 nggak bisa. Kemudian yang node member itu juga kelipatan 10, kemudian support node kelipatan 100. Jadi 1000, 1100, 1200, 1300, 9800, 9900. Kalau untuk yang premium itu kelipatan 1000, 10.000, 11.000, 12.000, dan berikutnya. Kemudian kalau misalnya satu akun membeli beberapa node, maka akan dihitung untuk fasilitasnya dihitung dari node yang paling besar. Dan sekali aja tetap dihitung dari node yang paling besar yang dia beli berapa dan sekali aja. Jadi kalau misalnya dia beli super node misalnya 2.000, kemudian beli premium node 11.000, nah nanti fasilitasnya cuma dihitung yang premium node dan sekali saja. Kemudian ini adalah fase kedua. Fase kedua untuk sama node fase kedua, di mana perubahannya sedikit hanya dari ini ya, bonus dinamis tambahan. Jadi untuk pengembangan komunitas, kalau kita lihat yang fase pertama tadi kan untuk yang not member di bawah 1000 USDT 100 sampai 990 itu kan sampai 2 kali. Yang ini tambahnya 1 kali saja. Kemudian kalau yang 1000 sampai 9900 itu sampai maksimal 2 kali, jadi 2 plus 2 sampai maksimal 4 kali. Kalau yang 10.000, 2 plus 4 sampai maksimal 6 kali. Kemudian yang berbeda juga adalah rasio pembakaran. Di sini akan lebih memerlukan USDT PP20 lebih besar, yaitu 60% dan hanya 40% WNSG. Nah, setelah 30 November, maka akan berlaku yang umum. Yang umum adalah untuk publik, di mana untuk publik itu rasionya adalah 30:70. Jadi mulai 1 Desember 30:70. Kemudian ini adalah halaman tentang gambaran paket dan aset. Jadi ini kita bisa baca satu persatu. Saat Anda membeli paket, nilai USDT Anda akan dikunci untuk menghitung aset. Nilai token DCF akan meningkat setiap hari sebesar 0,5 sampai 1% tergantung pada setoran harian. Jadi kalau misalnya ada pendapatan di liquidity pool 50.000 USDT, akan kenaikan hariannya adalah 0,5%. Untuk ini ya, untuk distribusi token rilisnya. Kemudian setiap tambahan 50.000 USDT itu akan ada kenaikan 0,1%. Kenaikan maksimum adalah 1% per hari. Itu untuk ini ya, untuk DCF-nya. Kemudian rilis harian nanti akan dibagikan semuanya. Jadi rilis harian dibayarkan ke dalam token DCF. Dan dihitung berdasarkan nilai DCF pada hari sebelumnya. Jadi contohnya paket pertama 10.000 USDT. Nilai DCF hari sebelumnya katakan 2 sen. Pada waktu aset rilis adalah 1% per hari. Jadi kan tadi kan 0,8 sampai 1%. Maka yang dihitung 1.000 kali 1% dibagi 0,02. Dibagi harga ini, dibagi dengan nilai DCF yang ada, jadi akan mendapatkan 500 DCF. Tetapi kalau misalnya harga DCF-nya naik, token DCF-nya naik, maka akan mendapatkan aset DCF lebih sedikit. Jadi tetap perhitungannya 1.000 misalnya tetap sama kali 1%, tapi dibaginya itu 0,025. Jadi dapat DCF-nya lebih sedikit. Sama halnya kalau misalnya DCF-nya udah naik jadi 0,1, dapat DCF-nya lebih sedikit. Ya sama kurang lebih kayak misalnya pada waktu kita dulu beli BNSG pada waktu awal Februari kan 0,1. Nah, dapat BNSG-nya kan lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya sekarang misalnya pada waktu 0,12 ya, kan dapat BNSG-nya lebih sedikit karena kan dibaginya nilai BNSG-nya udah naik. Nah, ini kurang lebih sama. Kalau misalnya nilai DCF-nya udah naik, maka
dapat aset digital DCF-nya itu jauh lebih sedikit, tetapi untuk faktor pengalinya kurang lebih sama, kecuali untuk faktor pengali yang di menu ini ya, di Supernode, kalau untuk pengali di non DCF Node dan non DCF Node member itu tetap 0,8%. Kalau di Supernode dan Premium Node itu antara 0,8% sampai 1%. Itu kurang lebihnya. Ya mungkin jadi ini penjelasan dan kita jangan khawatir teman-teman, ini kita pasti akan jelaskan berulang-ulang untuk dua platform yaitu NSGP dan DCF. Dan juga seperti komitmen dari developer menambah jumlah konsultan, dan juga kalau misalnya teman-teman bingung, selain Zoom ini juga ada Zoom per grup juga. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau masih bingung, itu hal yang wajar karena sesuatu yang baru, sama kayak misalnya ya kita dulu diajarin apa sih itu kripto, mungkin ya nggak sekali langsung mudeng atau langsung paham. Kemudian hadiah dan batas node. Jadi pemegang super node dan premium node itu menikmati peningkatan aset tambahan sebesar 0,01% per hari hingga 1%. Jadi yang tadi kan 0,8 sampai 0,81 sampai maksimal 1%. Penambahan aset itu untuk super sama premium node, tapi yang di bawah itu tetap hanya 0,8. Pendapatan aset pertama kali dihitung ke dalam batas hadiah penambangan dasar Anda. Nah, dari pengali itu nanti tetap dibagi dengan jumlah dengan valuasi DCF berapa ya. Jadi nanti bisa jadi dapat DCF-nya lebih rendah, tetapi secara valuasi kan kurang lebih sama. Kurang lebih itu. Kemudian aturan pembelian ulang, anggota dapat membeli ulang paket kapan aja tanpa batas. Setelah penjualan node berakhir, batas hadiah untuk booster tidak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya node ini udah selesai, maka akan yang berlaku itu node yang biasa, bukan node yang katanya jadi untuk platform DCF biasa saja. Jadi tingkat pembagian keuntungan biaya pemrosesan tetap pada tingkat tertinggi. Ini yang tadi saya bilang untuk setelah fase kedua. Jadi setelah node fase pertama dan kedua selesai, semua paket bisa dibeli dengan rasio di mana memerlukan USDT lebih banyak untuk LP ya. Kemudian keuntungan biaya pemrosesan berdasarkan 1% dari total setoran USDT dibayarkan setiap minggu dalam DCF. Jadi pembayaran di sini tetap sama, developer tidak memberikan USDT, tidak memberikan rupiah. Jadi edukasinya tetap jangan salah, yang kita farming adalah token DCF. Kita bukan seperti skema Ponzi, kita tidak memberikan USDT. Jadi bukan misalnya teman-teman naruh duit 10.000 USDT, kemudian terima 2 kali menjadi 20.000 USDT. Bukan, di sini teman-teman melakukan farming misalnya farming DCF, misalnya dalam bentuk 5.000 dalam bentuk WNSG dan 5.000 dalam bentuk USDT. Kalau dalam fase node, bukan dalam fase node, yaitu 3.000 WNSG plus 7.000 USDT. Untuk farming mendapatkan DCF sebanyak 2 kali DCF, bukan mendapatkan USDT. Jadi bukan duit misalnya yang tadi, jadi 7.000 USDT kemudian dapatnya bisa dapat sampai 20.000 USDT. Jadi itu edukasi yang salah, apalagi sampai edukasinya dari rupiah ke rupiah. Di sini kita tidak menerima fiat money, kita murni aset digital. Jadi tidak menerima fiat money, tidak menerima US dollar, tidak menerima baht Thailand, tidak menerima apapun, tidak menerima emas tunai. Jadi nggak menerima emas ya, walaupun emas makin naik. Jadi tetap murni dari aset digital ke aset digital, teman-teman melakukan farming. Ini murni kegiatan di industri blockchain. Yang teman-teman lakukan adalah pengembangan aset digital kripto melalui skema farming, bukan bukan penambahan aset USDT atau bukan sampai dari rupiah terus kemudian rupiahnya dapat 2 kali lipat atau naruh emas 1 kilogram dapat 2 kilogram emas, bukan seperti itu. Jangan lakukan edukasi yang salah lagi. Kemudian untuk distribusi dilakukan sesuai dengan jumlah jenis paket dan jumlah pemegang node dan berlaku untuk setoran anggota selama penjualan publik setoran node nggak berlaku. Kemudian untuk aturan akun, jadi kalau misalnya sudah mencapai 2 kali DCF, kalau misalnya nggak melakukan pembelian ulang paket dalam 72 jam, akunnya
dibekukan, tidak akan pernah bisa melakukan pembelian DCF baru. Solusinya gimana? Solusinya ya bisa buka wallet baru di dalam wallet token paket. Oh ya, untuk DCF ini teman-teman bisa bisa buka di dcf.tech, itu tetap sama, bukanya bukan di Google Chrome, bukan di Safari, bukannya melalui wallet Web3, yaitu di Token Pocket atau misalnya di Trust Wallet. Nah, itu teman-teman buka dan kemudian teman-teman connect wallet seperti itu. Jadi kalau misalnya udah sampai 2 kali kemudian nggak melakukan pembelian ulang paket, nah dalam waktu 72 jam, cukup lama 72 jam itu, maka akunnya nggak bisa nggak bisa melakukan pembelian baru ya, atau melakukan farming baru, dan teman-teman solusinya ya buka wallet baru. Kemudian konversi DCF ke USDT akan ada biaya slippage ke 10% ya. Jadi untuk saat ini tetap sama seperti pada waktu NSGP masa promo-promo di awal ini, DCF bisa langsung dikonversikan ke USDT atau narik di LP dengan biaya slippage sebesar 10%. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau kembalikan lagi DCF ke WNSG tidak memiliki slippage, kemudian jumlah penarikan konversi dari DCF ke USDT akan dibatasi sesuai dengan jumlah paket per transaksi. Maksudnya apa? Kalau misalnya paketnya misalnya 1.000 ya, maksimalnya 1.000, seperti itu kurang lebih. Kemudian WNSG bisa ditransfer bebas dalam hierarki, tetap satu line, tetapi harus memiliki paket aktif. Jadi kalau misalnya paket DCF-nya belum melakukan farming DCF, terus mau transfer WNSG itu tidak bisa, atau misalnya sudah sampai 2 kali tetapi nggak melakukan pembaruan, terus mau mau transfer WNSG itu juga nggak bisa. Bentar, saya izin minum. Jadi di sini agak berbeda dengan NSGP. Di sini diwajibkan paketnya aktif untuk bisa melakukan transfer WNSG-nya. Jadi kalau misalnya dari leadernya, ada yang misalnya leadernya itu juga lebih disarankan untuk aktif. Jadi di sini lebih fair, baik untuk leader dan untuk semua tim ya. Kemudian pergerakan harga DCF dicatat dan dapat dilacak setiap hari, itu sama kurang lebih di dalam fitur NSGB kan teman-teman bisa lihat di price chart untuk harga BNSG dan NSG. Sama halnya dengan DCF, itu bisa dilacak setiap hari. Kemudian NSG wrapping ini yang tadi, teman-teman bisa membungkus NSG ke WNSG, dan ini untuk NSG wrapping ini dilakukan di halaman di platform NSGP, dan tetap harus ada forge yang masih aktif ya, tetap harus ada forge yang masih aktif. Jadi kalau forge-nya nggak aktif itu nggak bisa, jadi berdasarkan nilai forge yang Anda miliki. Kalau misalnya 10.000 ya maksimalnya per proses 10.000. Satu proses berapa siklusnya? 15 hari. Untuk proses wrapping, untuk siklusnya itu 15 hari. Kemudian kalau misalnya selesai, baru bisa wrapping berikutnya lagi. Jadi wrappingnya itu 15 hari per akun ya. Itu kurang lebihnya, dan ini untuk pengembangan komunitas, di mana pengembangan komunitas untuk cap-nya saat ini dari node, jadi tergantung mau beli node yang mana. Untuk rank-nya kita memakai ranking D1, D2 sampai D10. Kemudian D1 minimal wajib memiliki farming 1000-nya itu dinilai dari USDT, tetapi farmingnya kita bukan farming USDT ya, farmingnya dihitung dari WNSG plus berapa persen USDT. Kemudian D2 2000 sampai D10 10.000. Kemudian untuk di sini D1 memiliki 2 V0. V0 di sini agak berbeda. V0-nya di sini minimal memiliki 2 tim di bawahnya yang melakukan farming 100 USDT, jadi bukan 10 lagi. Jadi kalau misalnya di bawah 100 itu nggak dihitung. Kemudian untuk total grupnya, total dari aset grup. Total aset grup itu adalah 10.000. Kemudian aset grup minor, grup kecil adalah 3.000. Jadi aset grup besar adalah 7.000. Kemudian bonus pencapaian langsung 10% dan bonus pencapaian grup 10%. Kalau T2 kurang lebih bisa dilihat 2.000, kemudian punya 2 V1. Kemudian aset grup 50.000, kemudian aset grup kecil 15.000, dan akan mendapatkan tambahan bonus pencapaian langsung 10% dan pencapaian dari aset grup 20%. D3 itu
untuk aset grupnya harus 150.000 dan memiliki 2 V2 dan bonus pencapaian grup 30%. Untuk global pool itu dimulai dari D4 ke atas. Jadi berbeda dengan NSGP. NSGP global pool kan kalau misalnya udah N2 kan udah bisa menikmati global pool. Nah, di sini untuk DCF itu minimal dari D4. D4 mendapatkan 30% dibagi jumlah D4 yang ada. D5 25% dibagi jumlah D5 yang ada. D6 20% dibagi dengan jumlah D6 yang ada sampai maksimal D8. Nah, untuk kolom subprime itu D9 akan mendapatkan tambahan 40 sama 60%. Nah, kolom subprime itu dari mana? Jadi kurang lebih sama dari bonus yang didapatkan 70% dibagikan ke dompet DCF ke masing-masing yang berhak, 20% ke kolam bonus atau global pool itu yang dibagikan ke peringkat D4 sampai D8. Nah, 10% ke kolam supreme. Ini yang khusus yang mencapai D9 dan D10. Nah, dari 10% itu dibagikan 40% ke D9 dan 60% ke D10 dan semua ini dalam bentuk DCF. Jadi sekali lagi sama, tidak memberikan bonus dalam bentuk USDT atau bahkan rupiah ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai salah edukasi ngomongnya, oh ini bonusnya dapat rupiah, amit-amit ya. Jadi karena di sini kita murni untuk skema farming project crypto. Jadi bukan kita membuat dari rupiah ke rupiah atau stable token ke stable token. Itu kurang lebihnya untuk penjelasan DCF. Jadi mungkin yang paling gampang itu paling gampang untuk flow-nya atau caranya. Nah, ini di sini. Kemudian teman-teman juga kalau untuk hierarki itu mengikuti hierarki dari NSG. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal buka di dcf.tech, kemudian connect wallet kalau udah punya wallet, udah jadi. Jadi nggak usah ribet misalnya harus bikin username lagi atau misalnya bagaimana. Nah kan kemarin kan udah ada yang NSGP, kecuali kalau misalnya ada yang baru belum pernah ikut NSGP atau ingin menambah, nah itu bisa melalui link referral atau tautan link. Nah itu kurang lebih penjelasan tentang DCF. Jadi saya mulai buka pertanyaan dari teman-teman, silakan di kolom chat. Dari Wim, saya telah membeli paket DCF $100. Apakah setelah 200 hari berapa yang kita peroleh? Nah, yang itu, jadi nanti kalau setelah $100 itu dapatnya berapa DCF. Jadi nanti kurang lebih yang didapatkan itu dalam bentuknya itu secara valuasi itu dapatnya per harinya berapa persen dikali 0,8%, tetapi dibagikan DCF. Nah, DCF-nya kalau misalnya makin naik itu DCF yang didapatkan makin kecil, tetapi nanti totalnya kalau misalnya setelah selesai itu kurang lebih yang kita dapatkan adalah DCF, dan valuasi DCF itu nggak stabil, jadi bisa lebih naik. Jadi kalau misalnya kita hold DCF, mungkin nanti ke depannya juga bisa lebih banyak. Tapi dari 2 kali lipat itu dari nilai yang awal kita masukkan. Jadi $100 itu kurang lebih dapatnya $200, tetapi dalam bentuk DCF, dan DCF-nya itu berbeda-beda per hari, hanya pengalinya persentasenya tetap sama 0,8% sampai maksimal 200%. Itu kurang lebih. Jadi kalau yang misalnya didapatkannya berapa DCF itu nggak fix, dan mungkin secara Excel sih nggak bisa kita hitung secara rata, secara Excel, karena rumusnya kurang lebih nanti semakin DCF semakin banyak yang beli, harga DCF semakin naik. Nah, ketika harga DCF semakin naik itu dapatnya semakin kecil, tapi kan kalau teman-teman nyimpen DCF, nah itu semakin bisa semakin tinggi. Harga DCF sekarang berapa? Dimulai dari 0,01. Kemudian kita lihat dari syarat untuk mendapatkan bonus pengembang Supernode 4 kali lipat itu ada batas minimal. Itu tadi untuk Mulyadi Bone itu sudah dijelaskan ya dari untuk sistem pengembangan ini. Dari Putra sudah, kemudian dari Yukitiotan PPT-nya gelap kayaknya, PPT-nya yang lain kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, kalau untuk PowerPoint nanti mungkin untuk bisa dikirimkan nanti mungkin dalam 1-2 hari akan kita sebarkan ke ke grup dan juga ke channel WhatsApp.
Jadi teman-teman di sini jangan lupa wajib ikuti channel WhatsApp. Jadi kita nggak berulang kali tanya ada yang, karena kan member kita kan untuk partisipan sudah mencapai 58.000 partisipan global untuk NSGP. Jadi kalau misalnya ada yang tanya untuk slide-nya DJF mana, nah itu teman-teman tolong silakan ikuti channel WhatsApp dari NSGP. Karena nanti kita akan blast. Jadi kalau misalnya kita blast kemudian dari 58.000 katakan 10%, 5.000. 1%nya 500 orang yang tanya bolak-balik tanya. Nah itu kan padahal kan sudah ada di channel WhatsApp. Nah itu teman-teman mohon bisa ikuti karena kan sama kayak misalnya kita ingin chip in di satu project tapi kita ya cuek-cuek aja ini project apa kita nggak peduli ya. Gimana kita bisa tahu kalau ada perkembangan atau misalnya ada penambahan ekosistem atau ada perubahan yang lebih baik, kita mana bisa tahu, kurang lebih seperti itu. Atau contohnya misalnya kita suka makan ini tetapi kita nggak tahu tempat yang enak atau bagaimana, nah bagaimana kita bisa tahu, seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman diharapkan tetap mengikuti channel WhatsApp resmi dari NSGP. Jadi kalau misalnya ini Yogyotan, kalau dari NSGP yang tadi ya, di NSGP itu tadi kan kita sudah sebarkan untuk NSGP itu ada beberapa. Jadi ini untuk dan kembali ya kalau untuk perpindahan ke DCF itu sebenarnya nggak wajib, tetapi kalau misalnya teman-teman bisa membaca peluang, ini adalah peluang. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau hold NSG-nya sampai bentar lagi listing, ya nggak apa-apa, nanti tunggu waktu listing, teman-teman bisa trade perdagangkan di exchanger. Jadi ini kurang lebih ya sama seperti project presale lainnya, di mana project presale itu sebenarnya 80%, 90% project presale itu ketika kita melakukan akad, membeli token baru, itu kita nggak bisa langsung swap balik ke USDT 90%. Karena sebenarnya seperti teman beberapa orang tahu, saya mengikuti project crypto lumayan lama, akun Indodax saya itu dari 2015, kemudian pegang project lokal itu dari 2018, kemudian zaman-zaman ICO pertama-tama, pada waktu rame-rame ICO 2017 itu rame ICO itu, ya, jadi sampai sekarang pun justru jadi ini adalah sebuah promosi. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin, kalau misalnya teman-teman yang pegang NSG bisa swap ke USDT, itu sebenarnya masa-masa promo dan hal yang wajar. Kalau misalnya saat ini promonya ditutup, itu untuk apa? Untuk meningkatkan liquidity pool juga, karena sebentar lagi mau listing, biar kalau pada waktu listing juga harganya nggak hancur. Nanti kalau misalnya harganya hancur, ketika udah listing terus ngedam, nanti teman-teman komplain lagi, ini sama dengan project-project lain atau bagaimana. Nah itu, dan juga tetap dari developer kan memberikan banyak pilihan, banyak opsi 1-6. Nah ini kurang apa lagi, ada 6 opsi kalau punya NSG mau diapakan. Itu ya, jadi nggak cuma Sabtu. Kalau untuk DCF, kesimpulannya tunggu 200 hari. DCF ya kurang lebih segitu, tapi tetap kalau misalnya dari DCF, tetap kita masih dalam masa node, dan masih tetap untuk farming DCF tetap ada promo untuk tetap bisa kita swap balik ke USDT, ke liquidity pool. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi cukup jelas ya kenapa. Jadi untuk penambahan ini adalah hal yang wajar. Kalau misalnya, bahkan kalau misalnya di project crypto kita tahu dari apa ya, banyak banget, kadang malah koin itu berubah dari apa, seperti Polygon ke Matic, kemudian ada banyak banget lah koin-koin yang sampai berubah nama atau sampai apa. Nah kalau ini kita nggak berubah nama, NSG ya NSG, tapi ada tambahan ekosistem menjadi tambahan DCF, sama kayak misalnya BTC aja dulu, habis BTC ada tambahan BTC Diamond, kemudian ada tambahan BCH dan lain-lainnya seperti itu. Ethereum pun kalau misalnya teman-teman ngikuti sebelumnya kan itu bukan Ethereum, ada namanya ETC, Ethereum Classic. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah lama di kripto mungkin lupa, ada namanya ETC, Ethereum Classic, kemudian tambah Ethereum atau ETH, kemudian kan nanti kabarnya mungkin
bulan depan pun mungkin di bulan ini ada penambahan teknologi baru di if ya. Jadi ini hal-hal yang biasa banget. Bahkan di koin-koin major coin seperti sekelas BTC, sekelas Ethereum, if itu ada penambahan ekosistem, penambahan fitur itu hal yang biasa, bukan hal yang aneh. Malah aneh kalau misalnya ya nggak nambah-nambah fitur, nggak nambah ekosistem. Dan ini teman-teman yang bisa nangkap, ini peluang baru, peluang yang terutama yang teman-teman yang udah ketinggalan ini ya, ketinggalan BNSG di waktu awal, ketinggalan NSGP di waktu awal. Karena ada beberapa kawan saya yang tahu kok baru tahu NSGP nggak dari Februari, atau misalnya dari Februari dia tahu tapi ragu-ragu, nggak yakin. Karena kenapa? Karena ekosistem baru. Nah, kemarin kan game ayam sama game itu tanah kok kemudian jadi NSGP, jadi apa? Jadi token baru NSG. Kemudian dia ragu-ragu, ternyata kemudian setelah 4 bulan berjalan dia baru yakin ya itu kembali ke masing-masing orang. Nah, ini juga peluang kesempatan kedua bagi kita. Kalau misalnya mau ragu-ragu ya silakan kembali ke masing-masing. Tetapi apa yang kejadian kita lihat yang percaya dan yang menjalankan itu banyak yang telah berhasil merubah hidupnya. Walaupun memang ada sedikit hal-hal yang nggak smooth, itu hal yang biasa. PPT-nya nanti paling kita akan share. Jadi ini udah mulai siap sih untuk PowerPoint-nya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akan kembalikan ke moderator kita, Bro Robert yang luar biasa. Silakan Bro Robert. Oke, teman-teman, kiranya ada pertanyaan silakan ya, atau bisa di menu obrolan ya. Harga satu WNSG saat ini satu WNSG sama dengan NSG karena wrap, sistemnya wrap itu adalah harganya sama. Pak Luk, saya ralat dikit ya. Ini yang nomor 2 nih, swap ke BNSJ itu rasionya 1:0,9. Oh, itu ada slippage. Iya, Mungkin aku udah tulis. Ya. Oke. Iya. Jadi itu rasionya 1:1, tetapi ada slippage ya. Dan ada slippage fee. Nah, itu masuknya slippage fee. Jadi kalau misalnya, karena kenapa? Karena kalau kita lihat di chart, BNSG itu harganya itu masih sama dengan NSG. Jadi kalau misalnya kita tulis rasionya berbeda itu nggak bisa. Tetapi yang benar ada slippage, ada perbedaan harga, dan juga ada LG. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di platform NSGP, di fitur price chart, harga BNSG dan NSG adalah sama. Itu Bro Robert. Oke. Dari VP udah kejawab. Silakan saya serahkan ke moderator atau Oke, teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya kembali. Atau bisa di menu obrolan diketik. ya kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman jangan khawatir. Kita tetap ada Zoom berikutnya, mungkin di hari Rabu dan hari Jumat, dan juga tetap ada Zoom ini ya, Zoom untuk per grup, jadi per leader tetap ada Zoom. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, kemudian ada yang masih ragu atau bagaimana, jangan khawatir. Di dalam NSGP kita juga telah melakukan penambahan untuk konsultan dalam bahasa apapun. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa berikutnya mengikuti Zoom berikutnya. Kita pasti akan umumkan di dalam di dalam grup juga, di dalam WhatsApp grup juga.
Oke, ini masih Dari ada yang bertanya Putra masih sepertinya. bingung Angkat itu tangan. sepertinya masih wajar, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih bingung itu mungkin bisa nanti one on one ke leadernya masing-masing. Jadi kurang lebih intinya tetap itu ada opsi pilihan ke DCF dan opsi, dan ini bukan sebenarnya lebih ke arah peluang baru dengan developer yang sudah berpengalaman dan sudah kita lihat oke, daripada kita mencari peluang-peluang yang kiri kanan nggak jelas, nggak tahu developernya siapa, komunitasnya juga belum ada. Misalnya katanya komunitasnya udah 1.000, katanya volumenya udah banyak, tetapi yang dibikin adalah komunitas fake, kemudian volumenya fake, pakai market maker, atau misalnya komunitasnya cuma AI yang nggak ada. Nah, di sini kita lihat komunitasnya benar-benar ada, bertumbuh secara alami, bukan langsung mendadak ke 58.000. Kemudian event-event ada, event-event online, offline pun selalu ada di berbagai kota di Indonesia, sampai kota kecil, termasuk di Filipina, kota-kota kecil Filipina. Istilahnya kabupatennya Filipina yang kita nggak tahu itu di mana ya, kayak gitu. Daripada teman-teman masuk sini, masuk sana, kemudian rungkat. Nah, lebih baik teman-teman di sini ada developer yang sudah berpengalaman, sudah kita tahu, sudah kita temui, ya lebih baik kita kembangkan bersama ekosistem berikutnya. Karena kenapa? Ekosistem DCF tetap terhubung dengan NSGP dan tetap memerlukan NSG untuk masuk ke dalam DCF. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada tambahan dari Bro Edric, Lord Chuan? Aman. Aman? Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan, ada mau ngomong apa Bro Edric? Oh ya, aman. Ya intinya Aman. bagi khusus untuk tim saya ke bawah, habis ini kita akan adakan Zoom khusus member ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih tanya jawab lagi nanti di sana ya teman-teman semua ya. Ya untuk Rino kalau listing ya, kalau udah listing ya pasti bisa dijual belikan di exchanger gitu. Tetapi mungkin nggak bisa langsung transfer semuanya, itu pasti tetap ada vesting itu. Kalau komunitas yang sudah ada, apakah bisa langsung? Bisa. Bentar, ini ada lagi pertanyaan terakhir ya dari Kireksa. Kalau komunitas yang sudah ada bisa langsung ikut ya, bisa langsung ikut. Jadi kalau misalnya udah punya akun NSGP kan nggak usah bikin akun lagi, tinggal buka dcf.tech, kemudian ya tinggal connect wallet, aman. Udah setelah itu udah mengikuti hierarki yang lama. Oke teman-teman, mekanismenya langsung jual NSG ke exchanger itu nanti akan ada pengumuman berikutnya. Untuk listing nanti akan tunggu pengumuman berikutnya di channel WhatsApp dan semua channel media sosial resmi NSGP. Oke teman-teman, karena sudah jam 9 dan tenang, di sini masih akan ada Zoom berikutnya per grup, dan juga nanti hari Jumat tetap akan ada dijelaskan lagi, dan mungkin kalau ada grup yang ingin Zoom bisa request pribadi ke Dave, ke Edo, atau ke saya. Dan Zoom malam ini akan kita akhiri, dan kita tetap semangat. Kita salam cuan di NSGP dan juga salam cuan di DCF. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. Cuan. Thank you Bro Robert atas moderasinya. Oke. Kita akan akhiri. Siap. Thank Oke you, teman-teman, kita jumpa teman-teman. lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, thank you. Salam cuan. Oke. Thank you.